Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Pada Minggu Prapaskah yang kedua ini, mari kita datang kepada Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, pada minggu kita hari ini, firman Tuhan terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, pasal yang pertama ayat 27 sampai dengan ayat 30. Dengan judul perikop Lembaga Kitab Indonesia. Nasihat supaya tetap berjuang. Firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat. Dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Tapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, pada minggu kita hari ini, Minggu Prapaskah yang kedua, tema kita adalah tetaplah berjuang. Ada sebuah cerita imajinatif. Ada iblis yang hampir pensiun, iblis yang sudah senior, menjajakan atau menjual semua barang-barang yang dia punya, yang selama dia aktif, dia menggunakannya untuk menggoda dan menjatuhkan orang Kristen. Lalu dia menyusunnya semua di beberapa meja. Maka beberapa iblis junior datang untuk menawar dan membeli barang-barang itu. Ada di meja paling sudut tertulis di sana kebohongan dengan harga yang relatif lebih murah. Di sampingnya ada alat yang disebut dengan kebencian. Di sampingnya ada alat lagi disebut iri hati. Ada lagi pencurian dan berbagai alat lainnya. Lalu Bapak, Ibu, saudara-saudara di pojokan, dan itu menjadi alat yang paling mahal. Dan alat itu sudah cukup usang, sudah cukup tua. Dan ternyata alat itu dituliskan di sana kekecewaan. Saudara-saudara, maka iblis junior bertanya kepada iblis senior ini, mengapa alat ini lebih mahal daripada yang lain, padahal ini sudah cukup tua? Lalu iblis senior ini berkata, karena alat ini alat yang paling ampuh menjatuhkan orang, membuat orang yang tadinya percaya dan bersekutu kepada Tuhan menjadi meninggalkan persekutuannya. Karena mereka kecewa. Saya sengaja membuat mereka kecewa. Saya panas-panasi mereka supaya mereka kecewa. Saudara yang terkasih nama Tuhan, itu adalah cerita imajinatif. Tetapi memang sering sekali orang Kristen menjadi lemah. Sering sekali orang Kristen meninggalkan persekutuannya. Sering sekali orang Kristen menjadi mulai tidak percaya lagi kepada firman Tuhan, meragukan Tuhan. Karena kekecewaan yang terus membara di hatinya. Tuhan, bukankah saya setia, tapi mengapa saya mengalami ini? Tuhan, mengapa saya sudah berbuat baik, tapi mengapa saya justru susah? Mengapa saya mengalami hal-hal yang pahit dan derita ini dan lain sebagainya? Kekecewaan kepada Tuhan. Orang meninggalkan persekutuan di gereja dan tidak mau mendengar firman Tuhan karena kecewa kepada pendetanya, kepada guru Injilnya atau kepada penatuannya. Kekecewaan menjadi alat si jahat untuk membuat kita menjadi lemah. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan,
Jemaat di Filipi pada waktu itu mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Mereka sangat sayang kepada sang rasul itu Paulus, tapi mereka mendengar Paulus sudah di penjara. Mereka sangat setia mendengar firman Tuhan, tapi mereka dikejar-kejar. Mereka mengalami kesulitan, penganiayaan, dan penderitaan. Saudara-saudara, untuk orang-orang yang seperti itu firman Tuhan datang mengingatkan mereka agar terus tetap teguh berdiri, berjuang dalam kehidupan beriman, agar mereka tidak menjadi jatuh, agar mereka tidak menjadi lemah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kekecewaan sering sekali membuat kita menjadi lemah. Bukan hanya berlaku dalam dunia rohani, tetapi juga di dalam dunia pekerjaan. Tatkala kita telah bekerja, lalu kita kecewa bahwa hasil yang kita dapatkan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, itu yang membuat kita malas lagi untuk berusaha. Dan ketika kekecewaan yang demikian, yang mengakibatkan kemalasan, mengakibatkan kemunduran, itu tidak akan menolong. Justru itu akan membuat kelemahan semakin menjadi-jadi. Dan pada akhirnya bukan keberhasilan yang didapat, justru kegagalan yang sangat fatal. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan datang hari ini kepada kita agar kita terus berjuang dalam mempertahankan kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Agar kita berjuang tetap di dalam iman kita kepada Tuhan, teguh berdiri di dalam Dia. Maka firman Tuhan pada ayat yang ke-27 ini berkata, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudaraku, saudara harus tahu berpadanan maksudnya adalah setara atau sepadan atau selaras dengan Injil. Bahwa hidup kita selaras dengan Injil itu. Bahwa hidup kita melakukan Injil itu setiap harinya. Bukan hanya ada di kepala kita, tapi ada dalam perilaku dan tingkah laku kita setiap harinya. Bahwa Injil itu bukan sekedar hanya kata-kata yang diucapkan atau diingat, dihafal di kepala. Tapi Injil itulah Injil yang terus berlaku. Bahkan juga teraplikasi dalam kehidupan kita hari demi hari. Itulah yang Paulus katakan, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara-saudara, Injil itu harus terlihat jelas dalam kehidupan kita. Injil itu harus terlihat jelas dalam tingkah laku kita, dalam perangai kita hari demi hari. Itulah yang dinamakan bahwa hidup yang berpadanan dengan Injil Kristus. Untuk hal yang demikian, maka kita harus tetap teguh berdiri di dalam iman kita dan tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran yang lain selain kebenaran itu Injil itu sendiri, dan tidak menjadi bimbang dan ragu atau kecewa meninggalkan kebenaran. Kita harus tetap teguh berdiri. Dalam kata bahasa aslinya steko, yang artinya seperti seorang pejuang yang terus berjuang, yang tidak kenal menyerah, terus berjuang mempertahankan pertempuran dan dia hendak memenangkannya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kelemahan, kekecewaan hanya akan membuat kita menjadi jatuh. Dan itu akan membuat kita meninggalkan lapangan pertempuran. Itu akan membuat kita meninggalkan segala sesuatu yang tadinya kita pegang dengan erat. Saudara harus tahu bahwa hidup beriman adalah hidup dalam perjuangan. Bahwa hidup beriman kepada Tuhan adalah hidup yang berjuang. Berjuang untuk menunjukkan kebenaran itu kepada dunia. Berjuang untuk menampakkan sinar terang itu kepada dunia yang penuh dengan kegelapan. Itu bukan suatu perkara yang mudah. Itulah perkara yang sulit. Tetapi bersama dengan Tuhan kita mampu melakukannya. Yang namanya perjuangan tidak ada yang mudah. Yang namanya pertempuran adalah suatu yang sulit. Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Itu yang boleh kita baca nanti kalau kita membaca pasal 2 ayat 1 dan selanjutnya. Ada penghiburan, ada pertolongan, ada juga dikatakan kasih dan persekutuan dan lain sebagainya. Saudaraku yang terkasih nama Tuhan, jadi kata teguh berdiri memakai kata steko. Dan kata ini sering sekali digunakan ketika para gladiator berjuang mempertahankan hidupnya di arena. Mereka harus tetap teguh berdiri, berjuang untuk mempertahankan kemenangannya. Atau bahkan juga para pejuang yang berperang, bahwa mereka harus terus berperang, harus terus mempertahankan diri agar mereka terus mendapatkan kemenangan. Dan saudara-saudara, di dalam situasi yang seperti itu, kita diminta dalam situasi kehidupan di dunia yang terus bergejolak, yang tidak mungkin kita mendapatkan tenang, terus tenang, tidak mungkin.
Di dunia ini pasti akan ada masa tenang dan ada juga masa-masa sulit dan masa sukarnya. Suka dan derita bergantian, itulah dikatakan memperkuat iman kita. Kidung jemaat yang kita boleh nyanyikan. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, maka hari ini ingatlah, biarlah kita tetap teguh berdiri dalam situasi apapun. Baik di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus tetap teguh berdiri dalam iman kita. Bahkan di situasi-situasi yang sulit ekonomi pada masa-masa sekarang, sulit karena memang pekerjaan itu sulit didapatkan, sulit karena memang pencaharian pendapatan berkurang, dan sementara pengeluaran lebih banyak. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, kita harus tetap teguh berdiri. Jangan biarkan dirimu kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Saudara-saudara, untuk kita tetap teguh berdiri dikatakan kita perlu satu roh, sehati sejiwa dan berjuang bersama. Ini berarti berbicara tentang persekutuan antar satu dengan yang lain. Saya sangat senang jika ada saudara, ada rekan yang mengirimkan ucapan selamat pagi yang disertai dengan firman Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Hal itu sangat dibutuhkan di masa-masa pandemi atau bahkan juga di masa-masa sukar seperti sekarang. Kita butuh antara satu dengan yang lain saling menguatkan, saling mendukung satu dengan lain untuk kita tetap teguh berdiri dalam Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, biarlah engkau teguh berdiri dalam Tuhan. Teguh dalam pengertian engkau tidak undur dari kehidupan berimanmu kepada Tuhan apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, baik dalam kelemahan maupun dalam kekuatan, dalam kekurangan maupun dalam kelimpahan. Engkau harus teguh berdiri dalam Tuhan. Karena ketika engkau kecewa, ketika engkau meninggalkan segalanya, bukan pertolongan yang datang, justru semakin jatuh dan semakin jatuh. Pada akhirnya yang ada adalah kebinasaan. Saudara yang terkasih, itulah yang pertama yang kita renungkan dari bagian ini. Yang kedua, tetaplah berjuang. Dan pada bagian ini kita juga melihat tetap berjuang dalam kehidupan beriman kita, bahwa dikatakan dengan tidak gentar. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, pejuang yang sejati adalah dia yang tidak gentar menghadapi siapapun. Rasa takut itu akan membuat kita menjadi down. Rasa khawatir akan membuat kita semakin lemah. Rasa takut tidak pernah memberikan kelepasan. Rasa takut tidak pernah membuat kita memiliki kemenangan. Rasa takut dan kekhawatiran yang lebih mendalam membuat orang menjadi semakin lemah dan pada akhirnya jatuh. Dan pada akhirnya yang ada adalah kekalahan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan katakan kepada kita pada bagian ini, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Saudara, pada masa itu lawan orang-orang jemaat di Filipi adalah orang-orang yang menolak Kristus, yang menolak ajaran kebenaran. Saudara yang terkasih, penolakan itu akan selalu ada dari zaman dahulu sampai zaman sekarang sampai nanti. Saudara, bahkan dia sendiri ditolak, bahkan dia sendiri diludahi, dicambuk. Dan murid-muridnya pun demikian. Mereka ditolak, dikejar-kejar, mengalami penganiayaan hari demi hari. Mereka berpindah dari satu kota ke kota lain karena penolakan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, dikatakan bahwa tiada digentarkan dengan situasi yang demikian. Beberapa waktu belakangan ini sering sekali kita mendengarkan kekristenan diejek, dihina. Bahkan salib pun diejek. Bahkan juga lambang-lambang Kristen pun diejek, dihindari dan lain sebagainya. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, Alkitab pun diejek. Bahkan para pendeta sering diejek, dihina. Dan itu sering terjadi. Dan saudara-saudara, kalau kita melihat medsos bahkan juga YouTube, gambar-gambar yang tidak benar, gambar-gambar yang memperolok-olok, yang menghina kekristenan, itu sering sekali kita temukan. Demikian juga mungkin dalam praktek kehidupan sehari-hari, diejek, dihina sebagai seorang Kristen, dipersulit dan lain sebagainya. Saya berharap itu tidak ada di antara kita yang mengalaminya. Tetapi jika seandainya itu pun terjadi bagi kita, jika seandainya golongan atau pangkat kita, jabatan kita di perusahaan atau di kantor dimanapun tidak naik hanya karena kita Kristen, saudara yang terkasih nama Tuhan, jangan menjadi gentar, jangan menjadi takut, jangan menjadi lemah. Tetaplah engkau
berdiri teguh di dalam iman. Jangan menjadi undur hanya karena pengalaman-pengalaman yang demikian. Karena saudara yang terkasih nama Tuhan, kita ini hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Kristus telah berkorban bagi kita, mengapa kita tidak bisa berkorban bagi Dia? Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan dikatakan pada bagian ini supaya kita jangan gentar. Kata kegentaran yang dimaksud pada bagian ini sering sekali digunakan dalam istilah sejarahnya seperti kuda-kuda, serombongan kuda yang takut dan pada akhirnya lari meninggalkan arena pertandingan. Jika ada pertandingan, lalu karena sorak-sorai, maka kuda-kuda itu berlari meninggalkan arena karena takut. Maka itulah yang sering dipakai untuk menjelaskan situasi itu. Yang dipakai adalah kata tidak gentar, tidak digentarkan pada bagian ini. Saudara, hidup kita di dalam arena, hidup kita dalam pertandingan. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah berkata bahwa aku telah menyelesaikan pertandingan. Hidupnya adalah pertandingan. Hidup adalah suatu perlombaan untuk menunjukkan kebenaran bagi dunia. Jika kita menjadi gentar dan meninggalkannya, meninggalkan arena itu, arena kebenaran untuk menunjukkan kasih Tuhan di tengah dunia, maka kita gagal, saudara. Maka kita tidak berhasil sebagai anak Tuhan. Maka kita tidak berhasil untuk menunjukkan terang Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, mari kita tetap teguh berdiri dan tidak menjadi orang-orang yang menjadi gentar karena begitu banyaknya pergumulan, begitu banyaknya kesesakan dan derita, atau begitu banyaknya situasi-situasi yang rumit yang kita hadapi. Kita tidak boleh digentarkan akan semua itu karena kita masih memiliki Tuhan. Yang ketiga yang kita boleh renungkan dari bagian ini adalah bahwa dikatakan bahwa tetaplah berjuang. Itu berarti kita dikatakan untuk tetap menghayati perjalanan hidup beriman kepada Tuhan. Bahwa ternyata bahwa derita bukan semata-mata yang akan membuat kita menjadi lemah. Seharusnya itu membuat kita semakin kuat. Derita karena Tuhan itu adalah suatu kasih karunia. Itu yang Rasul Paulus katakan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ternyata penderitaan karena kebenaran adalah suatu karunia, adalah suatu kehormatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Bahwa Tuhan mengizinkan semua itu. Ketika kita menderita karena kebenaran, ketika kita menderita karena pelayanan, ketika kita menderita berkekurangan karena mungkin kesetiaan untuk beribadah, kesetiaan untuk melayani, kesetiaan berkorban dan lain sebagainya, itu bukan sesuatu yang harus menjatuhkan kita. Itu harus membuat kita merasa bersyukur karena itu adalah suatu karunia yang Tuhan berikan. Karena kepada kita dikaruniakan bukan hanya percaya kepada Yesus, tapi juga untuk menderita bagi Dia. Saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika Kristus menderita bagi kita, kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia rela menanggung derita kita. Tetapi ternyata kepada kita juga dikaruniakan untuk turut menderita bersama dengan Dia. Jadi kita akan bersama dengan Dia bukan hanya di dalam kelimpahan, tapi juga di dalam kesulitan dan kesesakan. Itu adalah suatu kebahagiaan. Saudaraku, betapa mudahnya orang akan mengatakan Tuhan itu baik jika dia mengalami kelimpahan. Jika dia memiliki mobil Mercedes dan juga memiliki hotel dan juga memiliki segala sesuatunya berlimpah. Tetapi apakah ketika dia mengalami kesesakan, ketika dia mengalami kekurangan, bahkan juga untuk masak makanan setiap hari juga berkurang, tidak ada, atau kurang sama sekali. Ketika dia harus mengalami bahwa ekonominya sangat terjepit, ketika dia bahkan tidak mampu untuk membayar kontrakan rumahnya, atau tidak mampu untuk membeli beras makanan tiap harinya, apakah dia masih mampu untuk bersyukur? Apakah masih mampu untuk melayani Tuhan? Apakah masih mampu untuk memberitakan Injil Tuhan? Atau jangan-jangan dia berkata, saya sudah terlalu banyak menderita, saya berhenti dalam pelayanan ini. Jika saudara hanya bisa bersyukur dan hanya bisa melayani ketika dalam kelimpahan, maka saudara bukanlah pelayan Tuhan yang sejati. Jika saudara sebagai jemaat Tuhan hanya bisa bersyukur ketika segalanya berjalan dengan normal,
hanya bisa setia hanya karena pekerjaan atau bisnis saudara berjalan dengan baik. Tetapi ketika semua itu terhenti atau mengalami gangguan, tidak dapat bersyukur, tidak dapat beribadah, tidak dapat berdoa dengan baik, tidak dapat sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka itu menunjukkan bahwa saudara bukanlah pengikut Kristus yang sejati. Tapi jika ternyata dalam kesesakan pun saudara dapat menghayati kehidupan bahwa hidup ini adalah hidup untuk Tuhan, turut menderita bersama dengan Tuhan, apapun yang terjadi, baik suka maupun duka, saya tak melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, bahwa saya harus terus menyenangkan hati Tuhan. Bahkan di tengah kesulitan pun saya harus memuliakan Tuhan, melayani Tuhan, bersekutu kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bahkan ketika segalanya terlihat begitu buruk, saya tetap harus beribadah kepada Tuhan. Saya harus memuliakan Tuhan, dan saya tidak akan kecewa kepadanya. Itu berarti saudara adalah seorang Kristen yang sejati, pengikut Kristus yang sejati. Karena dikatakan kepadamu dikaruniakan bukan hanya percaya, tetapi juga menderita untuk Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, hidup mati kita harusnya hidup mati untuk Kristus Tuhan. Itulah sebabnya pada ayat yang sebelumnya pada minggu lalu, Paulus katakan pada jemaat di Filipi itu, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya baik hidup maupun mati, semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Jangan kekecewaan membuat kita menjadi lemah. Dan saudara tahu, kekecewaan itulah alat yang digunakan si iblis untuk menjatuhkan saudara. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan, ketika kita membaca dan juga merenungkan pada bagian ini, dikatakan kepada kita bahwa ternyata kita menerima karunia turut menderita bersama dengan Kristus Tuhan, maka penderitaan bukanlah suatu hinaan. Penderitaan bukanlah sesuatu yang harusnya membuat kita menjadi down, tapi justru harus membuat kita lebih kuat dan lebih kuat. Apalagi penderitaan itu bersama dengan Tuhan, karena dikaruniakan pada bagian ini menggunakan kata karis yang sama artinya dengan kasih karunia. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, kita sudah terlalu sering mungkin diejek. Kekristenan mungkin sudah terlalu sering mungkin dihina. Kekristenan sudah terlalu sering mungkin dianggap sebagai suatu kebodohan. Tetapi saudara, mungkin lebih lagi bahwa itu bukan hanya ditujukan kepada kekristenan, tapi juga kepada pribadi kita. Karena kita mengikut Kristus. Apalagi bagi mereka-mereka yang baru saja percaya kepada Kristus, sering dibully, sering dihina, sering diejek. Saudara-saudaraku yang terkasih nama Tuhan, firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa kita turut menderita bagi Kristus, dan itu adalah suatu karunia. Dan bagi kita semua anak-anak Tuhan telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, tetaplah teguh berdiri dalam iman kita. Tetaplah berjuang dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Jangan menjadi lemah. Tetaplah teguh berdiri dan tidak menjadi gentar, tidak menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan, meninggalkan arena perjuangan iman ini. Mari kita setia kepada Tuhan, baik di suka maupun di duka, baik di kekurangan maupun di kelimpahan, baik di rasa sakit maupun dalam keadaan tubuh yang sehat. Segalanya untuk Tuhan, segalanya untuk menyenangkan hati Dia, bukan untuk diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan yang kami boleh terima, firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami terus berjuang dalam perjuangan iman, memancarkan kasih terang Tuhan bagi dunia, memberitakan Injil kepada dunia, meski terkadang banyak tantangan, banyak kesulitan, banyak derita. Tapi biarlah kami boleh menghayati bahwa kehidupan adalah kehidupan untuk memuliakan Tuhan, bahwa kami harus rela untuk semua itu. Terima kasih Bapa, bahwa Engkau mengizinkan kami untuk turut menderita, mendapatkan kasih karunia untuk menderita bagi Engkau,
Tuhan berilah kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih, berkati saudara kami mendengarkan firman Tuhan ini. Yang lemah kuatkanlah mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berkekurangan Tuhan cukupkan dan berikan kelimpahan. Berkati bangsa dan negara kami yang saat ini sudah mulai proses vaksinasi dengan berbagai macam cara. Kita berdoa semua Tuhan berjalan dengan lancar sampai pada akhirnya semua warga boleh mendapatkan vaksinasi. Kita berdoa ya Allah kami, buat gereja-gereja Tuhan, biarlah Tuhan memberkati gereja-gerejamu, para hamba-hambamu. Biarlah kami semua mendapatkan kekuatan baru dalam perjalanan hidup beriman kami. Terima kasih Bapak. Kami berdoa buat cuaca, dan juga bagi daerah-daerah yang saat ini mungkin masih ada yang mengalami bencana. Tuhan berikan pertolongan dan biarlah segera bencana itu berakhir. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara yang terkasih nama Tuhan, mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dengan perantaraan Allah Roh Kudus itulah yang menyertai, memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua sampai ketemu di edisi pelayanan kita selanjutnya. Mohon maaf bahwa beberapa hari belakangan kami mengalami suatu gangguan teknis, bahwa hampir 1 minggu kami tidak mengirimkan renungan di pagi hari ataupun info-info yang baik untuk program, yaitu Anda harus tahu yang terhenti dalam beberapa hari belakangan ini. Biarlah saudara-saudara mendoakan kami, mendoakan program-program pelayanan Good News TV untuk dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita. Amin.